Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama wonten ing channel Tubagus Purnama Channel. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, di video kali ini saya ingin membahas tentang Kawruh Jawa, tentang ilmu semar. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu semar itu yang berkembang saat ini adalah kreasi atau kreativitas dari Sunan Kalijogo atau Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena semar sendiri, kata-kata semar sendiri itu muncul di era Majapahit pertengahan. Nah, semar, kalau kita membahas semar, sekarang menjadi filosofi bagi orang Jawa. Semar itu siapa? Nah, semar itu digambarkan adalah titisan dari Bathara Ismaya. Beliau ini adalah dewa, tapi yang ngejawantah menjadi manusia, ngejawantah jadi manusia, dan tidak memilih menjadi pemimpin atau kesatria, tapi dia memilih menjadi pamomong kesatria. Nama lainnya banyak dari Kiai Semar ini. Ada Kiai Ki Lurah Bodronoyo, ada Ki Lurah Noyontoko. Kalau dirunutkan ada yang katanya nanti menjadi Sabdapala Noyoginggong, tapi walau alam kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita patut belajar dari filosofinya dari Kiai Semar. Kiai Semar ini diturunkan ke bumi untuk memomong para kesatria. Kendati dia mempunyai derajat yang tinggi sebagai dewa, tapi dia lebih memilih untuk memomong manusia. Di sini menggambarkan bahwa manunggaling kawula lan Gusti, yang di atas dan yang di bawah. Kemudian wajah dari Semar itu adalah sepuh, tua, tapi dia punya kuncung. Nah, kuncung itu seperti bayi. Bayi itu kadang punya kuncung di depannya. Makanya kalau orang Jawa bilang dari kuncung sampai gelung, dari bayi sampai dewasa, sampai besar, sampai digelung rambutnya. Nah, penggambarannya di sini adalah dia bisa mewakili generasi tua sampai generasi muda. Nah, ini wajah dari Kiai Semar. Kemudian bentuk perutnya bulat, digambarkan karena dia menelan bumi, jadi ilmunya sudah membumi. Bumi itu seperti apa? Bumi itu memiliki kesabaran yang penuh. Bumi itu mau diapakan saja tetap terima dan tidak berontak. Mau dikasih jasad terima, mau dikasih tumbuhan yang bagus juga terima, tetap menumbuhkan yang dibutuhkan bagi manusia di atasnya. Nah, ini simbol dari Semar. Kemudian yang kedua, beliau seorang laki-laki tapi punya payudara. Nah, aneh kan, laki-laki tapi punya payudara. Jadi beliau juga menggambarkan keseimbangan antara pria dan wanita. Nah, Kiai Semar itu menggambarkan keseimbangan antara pria dan wanita, kesejajaran dalam satu wadah.
Kemudian tangan yang di belakang itu mengepal, sedangkan yang di depan menunjuk ke atas. Jadi simbolisasinya beliau selalu mengedepankan urusan ke atas, jadi ke ketuhanan, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta. Jadi selalu menunjuk ke atas, supaya kalau terjadi apa-apa kita harus mengedepankan yang di atas. Mohon petunjuk, mohon perlindungan, mohon pertolongan itu kepada yang di atas, atau Gusti Kang Murba ing dumadi. Yang di belakang mengepal. Mengepal ini artinya menyimpan rapat segala yang sudah di belakang atau yang menjadi rahasia. Semua yang dikatakan di belakang yang menjadi rahasia, yang tidak perlu diketahui publik, adalah dikepal genggam erat. Nah, kalau orang Jawa bilang, ada yang bilang mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur itu artinya kita memikul setinggi-tingginya, kita membombong perilaku dari, misalnya kalau itu orang tua kita harus mikul dhuwur mendem jero, ya kita banggakan beliau, kita derajatkan tingginya beliau, mereka, tapi kita simpan rapat-rapat apa yang menjadi aib bagi mereka. Itulah tugas anak, adalah mikul dhuwur mendem jero. Sama leluhur pun seperti itu. Leluhur-leluhur yang sudah meninggalkan segala kenikmatan ini bagi kita, juga kita harus mikul dhuwur mendem jero. Kita agungkan mereka, kita tinggikan derajat mereka. Tapi untuk kesalahan-kesalahan mereka, aib mereka, kita harus simpan. Jangan sampai orang lain tahu, negara lain tahu. Itu istilahnya mikul dhuwur mendem jero. Digambarkan Kyai Semar dengan tangan menunjuk ke atas, yang belakang menggenggam rapat di belakang. Kemudian dia tidak memakai baju, artinya dia suci, terbuka dengan segala macam perkembangan zaman, segala macam ilmu yang diterima sama dia terbuka. Dan beliau memakai jarik kawung. Kawung itu lambang keseimbangan, bahwa dia sudah seimbang sebagai manusia, selaras dengan kersaning Gusti. Nah, ada lagi yang unik dari Kyai Semar, adalah setiap jalan 3 langkah dia selalu menengok kiri, kanan, ke belakang. Maknanya apa? Nah, jangan sekali-kali hilang kewaspadaan. Ketika maju 3 kali, majunya pelan-pelan saja, tidak bisa. Orang itu tidak usah terburu-buru kalau ingin maju. Maju 3 langkah, tengok kanan kiri, lihat situasi. Lalu di belakang, kita di belakang itu berkaca kepada diri kita, perjalanan yang lalu, ada nggak yang sesuai dengan ini, atau oh kalau saya dulu seperti ini, saya akan terjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya terjadi keburukan, ya sudah, tidak usah maju lagi, kita belok, kita geser. Maju 3 langkah lagi, kita lihat kanan kiri. Karena setiap langkah itu akan membuat suasana alam yang berbeda, tidak sama. Jadi ketika panjenengan ingin maju, jangan lupakan kewaspadaan, lihat kanan kiri, dan jangan tinggalkan apa yang pernah terjadi dengan panjenengan atau masa lalunya panjenengan sebagai guru laku panjenengan. Nah, itu prinsip dari Semar. Kemudian kulitnya hitam itu karena beliau memang pekerja keras. Beliau bekerja keras, dan kita sendiri di Jawa sudah ditakdirkan bahwa kita mempunyai ilmu membumi dan spiritual. Artinya kebanyakan dari kita dulu memang bercocok tanam, menjadi petani, berkebun, mengandalkan hasil bumi. Jadi beliau ini pekerja keras. Nah, itu gambaran dari Lurah Bodronoyo. Nah, kemudian beliau mempunyai Cupu Manik Astagina yang disimpan di kuncungnya.
Ini menjadi sebuah ilmu yang disebut manik astagina. Ilmu manik astagina. Fungsinya apa? Fungsi dari manik astagina ini membuat Kiai Semar tidak pernah lapar. Yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ngantuk. Yang ketiga, tidak pernah jatuh cinta. Yang keempat, tidak pernah bersedih hati. Yang kelima, tidak pernah merasa capek. Yang keenam, tidak pernah merasa sakit. Yang ketujuh, tidak pernah kepanasan. Yang kedelapan, tidak pernah kedinginan. Nah, dari 8 ilmu ini jangan kita jabarkan secara harafiah. Terus beliau tidak pernah makan, tidak. Atau beliau benar-benar tidak pernah sakit, tidak. Bukan itu. Tapi penjabarannya seperti ini. Yang pertama, beliau tidak pernah lapar. Lapar ini adalah lapar dari keadaan, kondisi. Kebiasaan orang kalau lapar adanya apa? Lari cari makan. Kalau sudah makan secukupnya sudah berhenti. Tapi sekarang tidak. Lari cari makan sampai kenyang. Supaya kalau bisa bertahan lama, bertahan panjang biar nanti awet kenyangnya. Kan seperti itu. Lapar ini digambarkan adalah penggambaran lapar ilmu. Nah, kita melihat perkembangan zaman sekarang, kalau kita lapar, ya sudah kita makan secukupnya. Jadi, yang perkembangan yang tidak baik jangan kita makan juga. Yang kita makan yang baik-baik saja secukupnya, selesai. Terutama yang buat kita, mendukung kemajuan buat kita. Seperti Eyang Semar juga gitu, tidak pernah lapar. Karena dia sudah mumpuni dari keilmuan semesta. Keilmuan bumi, keilmuan air, api, angin, beliau sudah mumpuni. Jadi beliau tidak lapar. Kalau orang Jawa sekarang bilang ora gumunan, orang gerangsang. Nah, ini arti dan makna menjadi ilmu tidak pernah lapar. Kemudian yang kedua, ilmu tidak pernah ngantuk. Yang namanya orang tetap ngantuk dan butuh tidur, tapi beliau punya ilmu yang tidak pernah ngantuk. Lah, ini artinya apa? Artinya beliau tidak pernah hilang kewaspadaan. Karena kalau ngantuk itu sumbernya nanti pada hilangnya kewaspadaan. Nah, ketika ngantuk, tidur, nah itu waspada sudah hilang, sukma sudah berada di dimensi lain. Jadi dimaknai tidak pernah ngantuk ini tidak pernah hilang kewaspadaan. Jadi selalu waspada dengan segala kondisi, dia melihat dari segala kondisi, tidak hanya membela A, B, C, tidak, tapi dia selalu mempertimbangkan dari seluruh aspek semua pihak sehingga dia mempunyai kebijaksanaan yang mumpuni. Nah, ini yang dimaksud tidak pernah ngantuk. Kemudian tidak pernah jatuh cinta. Nah, kenapa orang kalau tidak pernah jatuh cinta? Jatuh cinta di sini dimaknai adalah dia tidak pernah terlalu berlebihan mencintai seseorang atau memiliki barang atau mengagumi seseorang. Karena cinta itu cenderung ingin memiliki, mengagumi, dan terlalu berlebihan sehingga jatuh. Kalau jatuh itu sakit, maka disebut jatuh cinta. Nah, beliau tidak pernah menganggap semua itu biasa saja. Menghadapi semua itu juga biasa saja. Jadi itu tadi, ora gumunan, ora getunan. Nah, ini makna dari
tidak pernah jatuh cinta, kemudian tidak pernah bersedih. Nah, sama seperti di atas, beliau selalu menghadapi semuanya dengan keadaan yang netral. Diolok-olok orang, ngapain sedih? Ada yang keluarga yang meninggal, ngapain sedih? Biasa saja, karena itu adalah regulasi alam, perputaran alam, cokro manggilingannya alam. Semua menghadapi masing-masing. Menghadapi persoalan yang pelik, diputus pacarnya, ngapain sedih? Sudah, berarti memang sudah tidak ada jodoh. Nah, ketika seperti itu, maka logika akan selalu main. Kita akan berlogika main, dan jadi tidak menggebu-gebu, tidak cinta buta. Nah, yang dimaksud seperti itu. Bersedih juga seperti itu. Kalau kita bersedih terlalu dalam, nanti adanya logika kita tidak bekerja, pikiran kita tidak bekerja, hanya terbawa dalam kesedihan, sehingga nanti timbulnya kemalasan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita membuang waktu. Kemudian tidak pernah merasa capek. Nah, ini capek ini dalam arti menghadapi kesulitan kehidupan, menghadapi problema-problema yang terjadi di dalam hidupnya, itu tidak pernah merasa capek. Atau membimbing seseorang supaya jadi, membimbing seseorang walaupun seseorang itu melukai, artinya dia tidak capek, dia dengan sabarnya tetap membimbing, dengan sabarnya tetap menghadapi kehidupan ini dengan nrimo ing pandung, dan segalanya tetap memuji bahwa ini semua sudah digariskan oleh yang kuasa. Jadi beliau tidak pernah capek. Apalagi kok sekarang sedikit-sedikit di medsos, aku kesel, aku ngene, aku seperti ini, lapar besti. Wah, ini sudah bukan ilmu Semar lagi, bukan ilmu Manik Astagina lagi. Nah, lanjut kemudian tidak pernah merasa sakit. Nah, ini sakit ini terutama berhubungan dengan hati ya. Walaupun dicolok-olok, walaupun dijelek-jelekan, dia tidak pernah merasa sakit hati, dia tidak membawa ke hati. Makanya beliau awet, berumur sampai ribuan tahun, karena tidak pernah membawa dendam di hati, iri di hati, tidak pernah. Maka dari itu beliau selalu sehat. Nah, ini sakit ini berhubungan dengan hati dan pikiran ya. Jadi jangan terlalu berlebihan menanggapi segala sesuatunya. Ini dari ilmu Semar yang keenam. Kemudian yang ketujuh, tidak pernah merasa kepanasan. Kepanasan ini ketika kita mendengar suara orang menjelek-jelekan kita di belakang, ngapain panas, biarin aja. Toh dia juga di belakang ngomongnya, tidak di depan saya. Kalau di depan saya, mari duduk ngopi, kita ngobrol bersama. Maksud saya seperti ini, maksud kamu seperti apa. Selesai. Jadi ngapain buat panas. Nah, ini maksudnya tidak pernah kepanasan. Karena hidup sekarang itu katanya luweh pedes. Omongannya tonggo timbangannya pedes rombok rawit. Nah, itu memang benar dan dirasakan sekarang ini. Banyak yang selalu gibah, banyak yang selalu ngomongin tetangga. Makanya kita harus pakai ilmu Semar, ojo gampang kepanasan. Kemudian yang terakhir adalah tidak pernah kedinginan. Kedinginan ini dalam arti kita jangan dingin terhadap sesuatu lingkungan, bahkan kepada masyarakat, lingkungan sekitar. Kita selalu memberikan kehangatan bagi mereka. Ojo terus, luweh sakarmu kuwi urusanmu, iki urusanku. Jangan. Kita pertimbangkan segala sesuatu aspeknya. Seandainya saya punya pacar ini, baik enggak, lingkungannya bapak ibunya setuju enggak? Kalau enggak ya udah, kita tinggalkan. Seandainya istri kita mempunyai perbuatan menyimpang, kita ingatkan, kamu seperti ini loh. Jadi jangan membuat dingin suasana.
biasanya kalau istri sudah menyimpang atau pasangan sudah menyimpang, kita terus diam. Kita juga sibuk dengan dirinya sendiri, urusannya sendiri, mereka sudah sibuk dengan sendiri. Artinya dalam satu bangunan rumah itu sebetulnya sudah jalan sendiri-sendiri. Nah, ini dingin suasananya. Jadi seperti dalam sebuah kelompok juga seperti itu. Kalau sudah punya pemikiran sendiri-sendiri, yang satu ke sana tidak berjalan pada ADART-nya atau rumusan undang-undangnya, ya sudah. Artinya kelompok itu hanya berupa bangunan saja, tapi dalamnya kosong karena pemikirannya sendiri-sendiri. Nah, itu suasananya menjadi dingin. Jadi kalau Kiai Semar tidak pernah merasa kedinginan, harus menghangatkan. Kalau dia merasa ini suasananya dingin, maka dihangatkan oleh beliaunya. Dicari solusinya, dicari yang terbaik untuk kebersamaan, untuk memasyarakat, untuk kelanggengan sebuah bangunan. Nah, di sini sedulur, ini adalah ilmu Kiai Semar, Ki Lurah Putronoyo atau Ki Lurah Noyontoko yang disebut titisan dari Bathara Ismaya putra Sang Hyang Tunggal kalau dirunut. Nah, kemudian nanti ada cerita bahwa beliau itu menitis ke dalam Kiai Sabdopalon. Itu monggo. Tapi saya tidak akan membahas ke sana. Yang saya bahas adalah beliaunya Kiai Semar mempunyai ilmu yang seperti tadi. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Bunyikan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan dari video-video saya selanjutnya. Saya mohon dukungannya selalu. Dan akhir kata, saya itu Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nuwun.